Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana Rahman, NPM 20109, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan semester 7. Ya, kali ini saya akan melanjutkan tugas meresensi terkait dengan mata kuliah hukum filsafat hukum. Ya, pada kesempatan kali ini juga saya akan meresensi tugas terkait dengan perdebatan antara Hart melawan Fuller. Ya, jadi ada beberapa jurnal dan video yang akan saya coba resensi. Yang pertama, jurnal terkait dengan Positivism and Separation of the Law and Moral. Jadi jurnal ini menceritakan bahwa Hart menetapkan bahwa perspektif komen teori dari perspektif hukum yang dikemukakan oleh John Austin dan meyakini bahwa hukum adalah perintah kepada manusia tidaklah memadai. Ini tidak secara akurat mewakili sifat-sifat hukum itu sendiri. Kemudian Hart mengakui bahwa moralitas memiliki peran penting dalam hukum. Misalnya menurut Hart terdapat isi minimum pada hukum kodrat yang harus dimasukkan ke dalam sistem hukum. Namun menurutnya hubungan hukum dan moralitas bersifat kontingen, tidak mutlak. Hart mendasarkan bahwa teori hukum kodrat pada pandangan tentang kodrat manusia yang meyakini kebenaran-kebenaran tertentu yang tidak dapat disangkal. Salah satu kebenaran yang tidak dapat disangkal ialah bahwa manusia memiliki keinginan untuk mempertahankan hidup. Itu dia salah satu contoh bahwa tidak dapat disangkal. Manusia ketika dihadapkan dalam dua pilihan antara hidup dan mati, pasti dia memilih untuk hidup. Itu dia. Kemudian kehendak untuk bertahan hidup dengan sendirinya merupakan suatu keharusan dalam masyarakat dan tidak dapat disangkal. Itu yang menyebabkan manusia akan memilih untuk hidup. Maka bagi Hart terdapat inti moralitas dalam setiap sistem hukum itu sendiri. Jadi terkait dengan jurnal yang pertama itu tentang Positivism and Separation of Law and Moral itu sendiri, ya, terkait dengan resensinya. Kemudian jurnal kedua yaitu tentang Positivism and Fidelity to Law, reply to Professor Hart. Reply. Jadi ini juga melanjutkan ya jurnal yang tadi. Menurut Lon Louvois Fuller pada tahun 1902 sampai dengan 1978, beliau dikenal sebagai salah satu pengkritik keras positivisme hukum. Dia tidak sepakat dengan doktrin keterpisahan hukum dan moralitas seperti yang diajarkan oleh positivisme hukum, terutama oleh Hart. Menurut Fuller, hukum memiliki hubungan yang mutlak dengan moralitas, dan bahwa hukum yang tidak mencerminkan moralitas itu tidak pantas dikatakan sebagai hukum. Kemudian dengan pandangan tersebut, Fuller juga menjelaskan bahwa mengikuti garis pemikiran hukum kodrat Aquinas. Yang membedakan Fuller dengan teori hukum kodrat Aquinas adalah dalam merumuskan teori hukumnya, Fuller tidak menempatkan hukum sebagai turunan dari hukum yang lebih tinggi, hukum abadi dan hukum ilahi seperti didalilkan Aquinas. Selain itu, teori hukum Fuller juga tidak dapat didasarkan pada keyakinan akan adanya tujuan yang paling luhur dari hidup manusia seperti yang dikemukakan Aristoteles dan Aquinas. Ringkasnya, teori hukum Fuller adalah teori hukum kodrat tanpa teologi dan tanpa teleologi. Pemikiran Fuller paling baik dimengerti dalam kerangka perdebatan yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua mengenai legalitas kejahatan melawan kemanusiaan di bawah hukum positif. Itu dia resensi jurnal kedua. Kemudian lanjut ke jurnal yang ketiga yaitu tentang Law and Morality, the Hart and Fuller Debate. Jadi jurnal ini
perdebatan antara Fuller dan Hart ya. Studi ini menyatakan bahwa perdebatan pandangan antara Hart dan Fuller tidak lepas dari perbedaan mereka sekolah filsafat. Jadi kedua tokoh ini sama-sama sekolah filsafat ya. Banyak ahli hukum yang mengkategorikan perdebatan Hart dan Fuller sebagai perdebatan di bidang hukum, filsafat hukum. Kemudian tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum dan moralitas dalam debat H.L. Hart dan Fuller, hubungan antara hukum dan moralitas dalam perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari perdebatan hukum dan moralitas. Para ilmuwan positivisme hukum menempatkan hukum dan moral secara terpisah, sedangkan hukum kodrat para ilmuwan menempatkan hukum dan moral sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini menulis mencoba ingat bagaimana kondisi pasca Perang Dunia Kedua. Dikejutkan dengan perdebatan antara ilmuwan hukum Inggris dan ilmuwan hukum Amerika, yaitu H.L. Hart and Leon. Lebih lengkapnya, itu dia. Kemudian dalam tugas tersebut juga ada sebuah video yang harus saya resensi, yaitu terkait video ini saya mencoba resensi bahwa video yang diunggah oleh Atsala yang juga merupakan narator dalam video tersebut diunggah ke akun YouTube bernama Vidya Mitra dari MHRD Gulf of Indonesia pada tanggal 25 Juni 2017, yang pada intinya video tersebut menceritakan mengenai perdebatan antara Lon Fuller dan H.L. Hart tentang moralitas dan hukum, yang mencontohkan pertikaian antara positivisme hukum dan hukum kodrat. Dalam video ini juga dijelaskan tentang hukum alam, menolak hukum yang tidak bermoral, hukum yang tidak adil pada masa Holocaust, menyoroti perdebatan antara penganut paham positivis hukum dan penganut teori hukum kodrat Hart. Penganut hukum kodrat Hart adalah seorang paham positivisme hukum, sedangkan Fuller merupakan seorang penganut teori hukum kodrat. Perdebatan ini dimulai pada saat Hart membuat sebuah paper yang berjudul Positivism and the Separation of Law and Moral, yang kemudian dijawab oleh Fuller dalam sebuah paper yang berjudul Positivism and Fidelity to Law, reply to Professor Hart. Jadi mereka berdua saling membuat sebuah tulisan atau karya ilmiah yang satu sama lain saling membalas tentang positivisme dan hukum ini. Jadi seperti itu ya, terkait dengan beberapa jurnal dan video yang telah saya resensi. Juga ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana pendapat dari Profesor Hart? Jadi menurut saya, pendapat dari Profesor Hart dalam makalah awal Hart yang berjudul Positivism and Separation of Law and Moral, ia menetapkan bahwa perspektif komen teori dari positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin dan meyakini bahwa hukum adalah perintah kepada manusia, tidaklah memadai, tidak secara akurat mewakili sifat-sifat hukum. Kemudian membela the core and the penumbra yang muncul ketika makna suatu undang-undang dapat ditafsirkan. Masalahnya, penumbra muncul ketika definisi suatu kata dalam suatu undang-undang tidak memadai dalam menentukan hasil suatu perkara, sehingga interpretasi manusia terhadap hukum menjadi faktor penentu. Contoh permasalahannya adalah undang-undang yang mengacu pada kesadaran, yang dalam kasus ini jelas berarti mobil.
Tapi dalam kasus penumbra, kendaraan yang dimaksud adalah pesawat terbang atau sepeda motor. Hart menyarankan bahwa daripada menafsirkan hukum sehubungan dengan nilai-nilai moral subjektif pada kata yang diberikan, hukum harus ditafsirkan sehubungan dengan tujuan hukum itu sendiri. Terakhir, Hart juga mendekati kritik terhadap pemisahan hukum dan moral dalam lingkungan hukum yang sangat jahat. Ia membahas sudut pandang yang diungkapkan oleh Radbruch dan Kelsen seputar korupsi ekstrim rezim Nazi dalam sistem hukum. Dari diskusi ini, ia beralih ke analisis kasus informan Nazi. Dalam analisisnya juga ia tidak setuju dengan alasan keputusan pengadilan dan mengajukan dua alternatif. Salah satunya yaitu dengan membiarkan perempuan tersebut tidak dihukum yang menurutnya tidak benar secara moral, atau dengan menghukum perempuan tersebut dan mengakui bahwa hal tersebut akan menjadi presiden berbahaya dalam hukum retrospektif. Hart menyatakan juga kedua pilihan tersebut sama-sama jahat, yang menunjukkan bahwa menyembunyikan moralitas hukum bukanlah solusi yang terbaik. Hart menyangkal adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas. Teori hukum sendiri baginya adalah upaya untuk memahami hakikat hukum lepas dari penilaian moral terhadapnya. Filsafat hukum lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Itu dia terkait dari pertanyaan pertama tentang pendapat dari Profesor Hart.